Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sahra dengan NIM 105731107020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau harta sama dengan hutang ditambah modal. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, tanggal 1 Januari 2019. Di sini saya akan mengambil contoh soal dari perusahaan Citra Panca Mandiri yang bergerak di bidang perusahaan jasa. Langsung saja, tanggal 1 Januari 2019, membuka rekening di Bank Cimniaga, Cabang Makassar sebagai modal awal 45 juta berupa peralatan 1.350.000.000 dan bangunan 1.792.000.000. Di sini kas peralatan dan bangunan itu merupakan bagian dari harta. Jadi kasnya itu bertambah 45 juta, peralatannya bertambah 1.350.000.000 dan bangunan bertambah 1.792.000.000. Dan modalnya kas peralatan ditambah sehingga mendapatkan modal yaitu 3.187.000.000 dengan keterangan modal awal. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal yang kedua. Membeli bahan sprepat yang habis pakai. Tanggal 2 Januari, membeli bahan sprepat yang habis pakai secara kredit seperti baut, kunci L, 1 set, dan sprepat lainnya sebesar 11.025.000 diakui sebagai biaya perlengkapan. Jadi di soalnya tersebut sudah jelas bahwa di soal tersebut diakui sebagai biaya perlengkapan atau bisa disebut juga beban perlengkapan. Beban perlengkapan berkurang di bagian modal sebesar 11.025.000 dan utang bertambah sebesar 11.025.000. Utang bertambah karena membeli secara kredit. Jadi bahan seperempatnya itu dibeli secara kredit. Langsung saja, tanggal 2 Januari lagi, yaitu membayar bahan bakar solar atau kunjungan lokasi di proyek Sopeng, sengkang sebesar 750.000, biaya konsumsi di jalan atas kunjungan lokasi sebesar 250.000. Jadi beban BBM-nya berkurang di modal dan kas sebesar 750.000, dan beban konsumsi juga berkurang di modal dan kas sebesar 250.000. Selanjutnya, tanggal 4 ya, tanggal 4 Januari 2019, yaitu membayar biaya pengurusan surat izin alat di proyek Sopeng Sengkang atas pemakaian scan 25 skar 25 ton sebesar 2.500.000 sebanyak 2 alat di Nisnekar Makassar. Jadi tanggal 4 itu diakui sebagai beban administrasi perkantoran, di mana jika beban berkurang di modal dan juga berkurang di kas sebesar 2.500.000. Selanjutnya yaitu tanggal 6, biaya utang jalan ke Sopeng untuk muat kran 25 ton dengan menggunakan mobil truk lowbed sebesar 1 juta. Jadi tanggal 6 itu menerima atas pemakaian sewa alat. Jadi hal tersebut diakui sebagai pendapatan jasa, di mana 52.500.000 ditambah 130 juta menjadi totalnya yaitu 182.500.000, di mana di sebelah modal bertambah dan juga di sebelah kas bertambah. Selanjutnya yaitu tanggal 8 Januari 2019. Baiklah, selanjutnya yaitu tanggal 8 Januari 2019. Biaya utang jajan ke Sopeng untuk muat kren 25 ton dengan menggunakan mobil truk lob sebesar
1 juta. Tanggal 8 Januari, beban transportasi berkurang di sebelah modal 1 juta dan di kas juga berkurang 1 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 12, biaya uang makan operator selama 10 jam atas pemakaian scan 25 ton di Shopee atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Jadi biaya uang makan, maka diakui sebagai beban konsumsi Sulaiman sebesar 1.500.000 berkurang di modal dan juga berkurang di kas sebesar 1.500.000. Selanjutnya tanggal 13, biaya pengawalan ke Shopee atas nama Sahabudin sebesar 250 juta. Diakui sebagai beban transportasi berkurang di modal 750 juta dan juga 750.000 dan juga berkurang di sebelah kas 750.000. Selanjutnya, tanggal 14 Januari 2019, menerima atas pemakaian sewa alat scan kren 25 ton disayangkan sebesar 52.500.000 dan MOP demobiliasi 135 juta selama 100 jam. Jadi tanggal 14 Januari ini menerima atas pemakaian sewa, berarti diakui sebagai pendapatan jasa. Ditambah tadi itu 52.500.000 ditambah 135 juta, totalnya yaitu 187.500.000 bertambah di modal dan juga bertambah di kas. Atau bisa juga disebut bertambah di sebelah modal dan juga bertambah di sebelah harta. Selanjutnya yaitu tanggal 16 Januari 2019. Biaya uang jajan ke Shopee untuk mod kren 25 ton dengan menggunakan mobil truk lowbat sebesar 1.200.000. Jadi tanggal berapa ini? Tanggal 16 Januari itu diakui sebagai beban transportasi. Di mana kalau beban maka berkurang di modal dan juga berkurang di kas sebesar 1.200.000. Baiklah, selanjutnya yaitu tanggal 16 Januari 2019, merekrut Rina Rusli, start admin di proyek yang mulai bekerja pada tanggal 16 Januari 2019 dengan gaji per bulan sebesar 3 juta. Jadi tanggal 16 Januari ini, yang kedua, transaksinya itu tidak ditulis karena perusahaan belum mengeluarkan uang untuk Rina Rose dibayarkan gajinya. Karena dia baru masuk tanggal 16 ini. Bulan depan baru dibayar sebesar 3 juta. Transaksinya baru ditulis bulan depan. Selanjutnya yaitu tanggal 22 Januari 2019. Biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kren 25 ton di Shopee atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Jadi tanggal 25 Januari ini diakui sebagai beban konsumsi Sulaiman, jadi berkurang di modal 1.500.000 dan juga berkurang di sebelah kas 1.500.000. Selanjutnya tanggal 25 soal berulang, yaitu biaya pengawalan ke Shopee atas nama PA Budiman sebesar 850.000 diakui sebagai beban transportasi berkurang di modal 850.000 dan berkurang di kas 850.000. Selanjutnya tanggal 29 Januari 2019 membayar utang atas pembelian tanggal 2 Januari 2019 sebesar 5.100.000, sisanya akan dibayar di bulan berikutnya. Jadi tanggal 2 Januari tadi itu dia kan tanggal 2 Januari kan membeli bahan spare part yang secara kredit. Nah, di tanggal 29 ini utangnya dibayar sebesar 5.100.000. Maka kolom di sebelah utang ini berkurang 5.100.000
sehingga hasilnya menjadi hutangnya tinggal 5.925.000 dan juga berkurang di sebelah kas sebesar 5.100.000 dan keterangannya yaitu membayar utang pada tanggal 2 Januari tersebut. Selanjutnya tanggal 30 menerima atas pemakaian kren 70 ton selama 1 hari di Kapasa sebesar 17 juta. Jadi tanggal 30 Januari itu menerima atas pemakaian kren. Jadi diakui sebagai pendapatan jasa, di mana bertambah di sebelah modal, pendapatannya 17 juta, dan juga bertambah di sebelah kas, pendapatannya sebesar 17 juta. Selanjutnya tanggal 30 membeli spray pad lem kunci pipa tang buaya sebesar 895.000. Jadi tanggal 30 ini diakui sebagai beban perlengkapan, di mana beban maka berkurang di modal dan kas juga berkurang sebesar 895.000. Selanjutnya tanggal 30 Januari 2019 membayar keperluan kecil untuk operasional kantor dan dicatat sebagai beban lain-lain sebesar 525.000. Nah, di soal tersebut sudah dijelaskan bahwa diakui sebagai beban lain-lain, maka keterangannya yaitu beban lain-lain, di mana berkurang di sebelah modal dan juga berkurang di sebelah kas sebesar 525.000. Selanjutnya tanggal 30 Januari lagi membayar tagihan telepon kantor sebesar 1.250.000, air kantor 725.000. Jadi beban telepon kantor berkurang di sebelah modal dan kas sebesar 1.250.000 dan beban air kantor juga berkurang di sebelah modal dan kas sebesar 725.000. Selanjutnya yaitu di tanggal 31 Januari membayar gaji staf admin proyek atas nama Ibu Rina Rusdi sebesar 1.500.000, biaya gaji pegawai accounting 4.500.000 atas nama Haripin D. Jadi tanggal 31 Januari ini yang pertama yaitu beban gaji Ibu Rina sebesar 1.500.000 berkurang di sebelah modal dan juga di sebelah kas. Nah, yang kedua yaitu beban gaji Haripin D berkurang di modal dan kas sebesar 4.500.000. Yang terakhir yaitu menarik uang tunai di bank niaga untuk keperluan pribadi. Nah, keperluan pribadi ini biasanya disebut dengan PRIVE sebesar 10 juta rupiah atas nama Ibu Oi Soy Tijang. Jadi menarik uang tunai di bank niaga atau kas untuk keperluan pribadi itu disebut dengan PRIVE sebesar 10 juta. Berkurang di modal dan berkurang juga di sebelah kas sebesar 10 juta. Untuk mendapatkan hasil yang balance, maka kas ditambah dengan peralatan dan ditambah dengan bangunan, hasilnya sama dengan 3.539.205.000 dan utang ditambah dengan modal sama dengan 3.539.205.000. Jadi hasilnya itu balance. Baiklah, selanjutnya yaitu laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, di mana rumusnya yaitu pendapatan dikurang beban-beban sama dengan laba bersih. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan. Yang pertama laba rugi, rumusnya itu pendapatan dikurang beban-beban sama dengan laba bersih atau rugi. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas, yaitu modal awal dikurang PRIVE menjadi modal akhir. Nah, selanjutnya yaitu neraca, yaitu aktiva dikurang utang sama dengan
total akhir. Langsung saja kita ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi, pendapatan jasa yang pertama tadi itu yaitu 182.500.000, pendapatan yang kedua yaitu 187.500.000, dan pendapatan yang ketiga yaitu 17 juta. Jadi totalnya sama dengan 387 juta pendapatannya. Selanjutnya yaitu beban-bebannya. Jadi total semua beban sebesar 30.720.000. Jadi sudah saya jelaskan tadi rumus dari laporan laba rugi, yaitu pendapatan dikurang dengan beban-beban, hasilnya yaitu laba bersih atau rugi. Jadi pendapatannya tadi yaitu 387 juta dikurang bebannya yaitu 30.720.000, hasilnya yaitu laba bersih sebesar 356.280.000. Selanjutnya kita ke laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas yaitu modal awal ditambah laba dikurang price menjadi modal akhirnya. Yaitu modal awalnya sebesar 3.187 juta dengan laba yang didapatkan dari laporan laba rugi sebesar 356.280.000 menjadi 3.543.280.000. Dikurang price-nya yaitu 10 juta, jadi modal akhirnya sebesar 3.533.280.000. Ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau disebut juga neraca, di mana rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas tambah dengan ekuitas. Jadi aktifanya tadi kasnya yang didapatkan yaitu 397.205.000, peralatannya 1.350.000 dan bangunan 1.792.000, totalnya yaitu 3.539.205.000. Pasifanya yaitu utang sebesar 5.925.000, modal akhir 3.533.280.000. Jadi hasilnya seimbang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal kedua atau modul kedua tentang persamaan dasar akuntansi perusahaan dagang. Baiklah, di sini kita akan mengambil contoh usaha barang logam Afinka dan Felicia. Periode Juli 2019. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Pertama, Afinka dan Felicia memulai usaha barang logam tanggal 20 Juli 2019 dengan memasukkan kas sebesar 15.500.000, perabot 210.000, bangunan 24.100.000, dan tanah Rp 11.200.000. Saya telah menjelaskan rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan ekuitas tambah modal, atau bisa juga harta sama dengan utang ditambah modal. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Afinka dan Felicia memulai usaha barang logam tanggal 20 Juli 2019 dengan memasukkan kas sebesar 15.500.000, perabot 210.000, bangunan 24.100.000, dan tanah sebesar 11.200.000. Harta di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada harta lancar dan harta tidak lancar. Utangnya ada wesel bayar, utang niaga, dan juga ditambah dengan modal. Telah saya jelaskan tadi rumusnya. Langsung saja, modal awalnya tadi telah saya sebutkan bahwa kas sebesar 15.500.000, perabot 210.000 atau peralatan, bangunan 24.100.000, tanah 11.200.000. Jadi peralatan, bangunan, dan tanah itu merupakan harta tidak lancar, sedangkan
harta lancar yaitu kas, wesel tagih, piutang niaga, dan perlengkapan. Jadi keterangan dari transaksi tersebut yaitu modal awal. Transaksi selanjutnya yaitu dibeli dengan kredit barang niaga seharga 5 juta. Jadi modalnya berkurang, utang niaganya bertambah karena dibeli dengan kredit. Keterangannya yaitu pembelian barang niaga. Jadi modalnya berkurang 5 juta dan utang niaganya bertambah 5 juta. Transaksi selanjutnya yaitu dijual barang niaga dengan kredit sebesar 1.300.000. Jadi keterangannya yaitu penjualan barang niaga dengan modal yang bertambah dan piutang niaga yang bertambah. Modal yang bertambah karena kita menjual barang. Piutang niaga bertambah karena pembeli tersebut membeli secara kredit. Transaksi selanjutnya yaitu dibayar berupa biaya administrasi umum sebesar 230.000. Jadi modal berkurang, kas juga berkurang dengan keterangan rupa-rupa biaya administrasi umum. Selanjutnya yaitu dibayar utang niaga sebesar 2.500.000. Jadi utang niaganya berkurang 2.500.000 dengan kasnya juga berkurang 2.500.000 karena dibayar menggunakan kas. Selanjutnya yaitu dibayar biaya iklan sebesar 300.000, berkurang di sebelah modal dan juga berkurang di sebelah kas dengan keterangan biaya iklan. Selanjutnya dikeluarkan promos 2.500.000 tunai dalam 60 hari kepada supplier untuk pembelian kredit. Jadi keterangannya yaitu mengeluarkan promos sebesar 2.500.000 berkurang di modal dan juga wesel bayarnya bertambah 2.500.000. Selanjutnya dijual barang niaga seharga 20 juta. Menjual berarti modal bertambah dan kas juga bertambah sebesar 20 juta dengan keterangan penjualan barang niaga. Selanjutnya dibayar rupa-rupa biaya penjualan sebesar 4 juta. Jadi biaya rupanya berkurang di modal 4 juta dan juga berkurang di kas sebesar 4 juta dengan keterangan biaya rupa-rupa penjualan. Selanjutnya dibayar gaji penjualan sebesar 4 juta. Jadi berkurang di modal dan juga berkurang di kas sebesar 4 juta. Selanjutnya dibayar gaji pegawai kantor 3.500.000. Jadi berkurang di modal dan juga berkurang di kas sebesar 3.500.000 dengan keterangan biaya gaji pegawai. Selanjutnya yaitu diterima promos dari seorang langganan untuk diperhitungkan dengan utangnya dibayar pajak penghasilan 3.500.000. Jadi di sebelah modal berkurang 3.500.000 dan juga di sebelah kas berkurang 3.500.000 dengan keterangan pembayaran pajak PPh. Jadi di tabel yang saya tampilkan dapat dilihat hasilnya itu balance dengan harta tidak lancar ditambah dengan harta lancar menghasilkan 54.280.000 dengan utangnya ditambah modal menghasilkan 54.280.000. Baiklah, selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi di perusahaan jasa dan perusahaan dagang ini sedikit berbeda karena di perusahaan dagang itu memerlukan beberapa unsur. Yang pertama itu pendapatan dan penjualan bersih, yang kedua yaitu HPP atau harga pokok penjualan, yang kedua itu laba kotor bersih, yang ketiga yaitu biaya operasional, yang keempat yaitu pengeluaran, dan yang terakhir menghasilkan laba bersih atau rugi. Dapat dilihat di layar penjualannya tadi itu sebesar 21.300.000. Harga pokok penjualannya pembelian sebesar 7.500.000. Pembelian bersihnya sebesar 7.500.000, jadi laba kotor penjualannya sebesar 13.800.000 dengan mengapa menghasilkan 13.800.000 karena penjualan bersihnya dikurang dengan harga pokok penjualan sehingga menghasilkan laba kotor penjualan sebesar 13.800.000. Selanjutnya yaitu biaya usaha. Biaya usaha
itu ada dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Dapat dilihat di layar, biaya rupa-rupanya 4 juta. Biaya iklannya 300.000, biaya gaji penjualannya 4 juta, jumlahnya sebesar 8.300.000. Biaya administrasinya, yang pertama ada biaya administrasi umum 230.000, yang kedua biaya gaji pegawai kantor 3.500.000, jumlah biaya administrasi umum sebesar 3.730.000 ditambah dengan jumlah biaya penjualan 8.300.000 sehingga menghasilkan 12.030.000. Selanjutnya yaitu laba kotor penjualannya dikurang dengan jumlah biaya usaha sehingga menghasilkan laba kotor usaha 1.770.000. Laba sebelum pajaknya dan pajak penghasilannya yaitu 3.500.000 sehingga menghasilkan 1.730.000. Yang kedua, laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas. Ini modal awalnya tadi itu 51.010.000, laba bersih setelah pajak 1.730.000. Tadi kan tidak ada price-nya, maka langsung modal akhir menjadi 49.280.000. Selanjutnya, usaha barang logam Afinka dan Felicia, laporan posisi keuangan atau neraca. Ini ada aset, ada liabilitas. Jadi hasilnya dapat dilihat di layar, hasilnya itu seimbang. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai dua modul. Yang pertama yaitu perusahaan jasa dan yang kedua yaitu perusahaan dagang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.